Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini hari Minggu, hari Sabat, minggu yang pertama. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang baru, bulan September. Berjaga, berjaga dan berdoa. Ada banyak tantangan pastinya. Tidak ada orang Kristen berjalan dan hidupnya tanpa tantangan. Allah izinkan semuanya untuk mempertebal, untuk memperkuat iman kita. Karena itu setiap hari kita harus cari Tuhan. Karena dunia ini ada banyak tantangannya. Dunia yang dikuasai kuasa gelap. 1 Yohanes 5 ayat 19. Maunya manusia buat yang jahat-jahat, dalam kegelapan-kegelapan yang hanya menyakiti Tuhan dan sesama. Mau di keluarga kah, mau bertetangga kah, apalagi berjemaat. Tapi kita syukuri karena firman Allah selalu menerangi hidup kita, mengingatkan kita, menuntun dan mengoreksi bahkan. Oh iya, itu salah, harus berubah. Nah, apa yang diceritakan lewat kitab Ayub ini, ya, dengan tema yang kita pahami bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Tema yang diturunkan oleh sinode yaitu Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Kalau dari perikop kita, kemuliaan Allah di alam semesta. Kalimat ini sesungguhnya digambarkan melalui semua gejala alam yang dipahami sebagai sebuah kedahsyatan, dan inilah sebuah keagungan Tuhan pada alam semesta. Guntur, kilat, ya. Kita tahu ketika awan mulai gelap, petir dia mulai sambar menyambar, sesudah itu guntur. Kadang-kadang kalau tidak siap tuh bisa ada dalam kegentaran. Nah, kitab Ayub mengandung banyak syair. Karenanya kitab Ayub tergolong dalam kitab-kitab puisi Ibrani. Dan Ayub sendiri tergolong sebagai tokoh utama dan dikenal sebagai seorang yang kaya raya, orang yang saleh dan memiliki hidup yang takut akan Allah. Kalau kita bisa baca dalam Ayub pasal 1 ayat 1, bagaimana kekayaannya, ya mungkin dikatakan konglomerat begitu ya. Punya segala kekayaan, punya anak-anak, 7 anak-anak, punya istri. Namun kemudian secara tiba-tiba, ya, ini yang mengejutkan, bahwa Ayub mengalami malapetaka dalam kehidupan pribadi dan dalam rumah tangganya. Mengapa? Anaknya tiba-tiba mati. Harta kekayaannya kemudian hancur, habis. Suatu kondisi tragedi yang sangat tragis. Kan itu nama Ayub sendiri, musuh yang dibenci. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa bacaan kita hari ini di Minggu tanggal 4 ini dari pasal 37 ayat 1 sampai 24 merupakan nasihat Elihu, ini sahabat Ayub. Sahabat yang termuda. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inti berita dari syair-syair dalam pasal 24 yang menjadi bacaan kita hendak menggambarkan bahwa Allah itu berkuasa dalam seluruh jagat raya, dalam seluruh ciptaannya, dan manusia tidak dapat menandingi Tuhan Allah karena kemahakuasaannya. Tuhan Allah berkuasa untuk melakukan segala hal di jagat raya, di dunia ini, dan seorang pun tidak mampu menahan apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita bisa mengenal Allah yang pertama lewat alam ciptaannya, entah lewat bulan, entah lewat matahari, lewat bintang, lewat semua yang nampak dalam mata yang terbatas ini. Kita memahami bahwa ada satu kuasa yang dahsyat dan luar biasa yang menciptakan alam ini sebelum kita lahir.
Dan itu diakui oleh semua agama. Dengan nama yang berbeda-beda di masing-masing suku. Itulah kemahakuasaan Allah yang diperlihatkan lewat dunia yang Dia ciptakan, yang dikelilingi oleh kemahakuasaannya, keagungannya. Nah, dalam ayat 1 sampai 13 pada bacaan kita hendak memperlihatkan kepada manusia semua gejala alam yang terjadi, yang digambarkan secara puitis. Suara kedahsyatan alam itu digambarkan sebagai suaranya Tuhan. Suara yang menderu, suara yang mengguntur. Kita lihat dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dengarlah gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya, yang melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu dan mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Kalau lagi hujan Bapak Ibu pasti sangat menggentarkan bagi setiap kita. Petir sambar menyambar. Saya ingat dalam peristiwa di salah satu jemaat bagaimana di sore hari hujan, petir dia sambar menyambar, dan satu ibu bilang, aduh, ngeri. Itulah Allah yang dapat menunjukkan kemahakuasaannya, kedahsyatannya, yang tidak ada manusia yang bisa menandingi kemahakuasaan Allah. Kita ini yang diciptakan oleh Allah. Dia adalah pencipta. Pada ayat ke-7 dibuktikan bahwa manusia tidak berdaya, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang membuat membuat kesadaran manusia. Dia terbuka, dicelikan mata hatinya, mata jasmani terlebih mata rohaninya, menyadari akan kelemahannya yang digambarkan dengan tangan yang terikat yang tak berdaya apa-apa. Ayat yang ke-7 dikatakan, tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Siapa yang tidak ada dalam kegentaran ketika petir menyambar, guntur berbunyi, menggelegar? Itulah kuasa Allah. Makanya bagaimana kita hidup? Tetap berpegang teguh kepadanya. Karena Dia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Dan kita adalah umat yang Dia ciptakan. Ditempatkan bukan di planet lain selain di planet bumi. Nah, pada ayat 14 sampai ayat 24, dari dua bagian ini yang terdapat dalam ayat 1 sampai 24. Ayat 14 sampai 24 di mana sesudah semua penyampaian dalam ayat sebelumnya tentang bagaimana gelegarnya, bagaimana suara alam ini mau menggambarkan kedahsyatan Allah sebagai sang pencipta khalik semesta ini, maka pada ayat yang ke-14 sampai 24 sahabat Ayub ini berseru kepada Ayub. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Allah itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kemahakuasaan Allah. Bahkan di ayat 15 dan 16 semua ayat ini hendak menjelaskan kehebatan kebesaran Allah, sehingga Ayub harus mengerti dan menerima akan Allah yang maha kuasa. Oh iya betul, Allah itu maha kuasa. Dia dahsyat dan ajaib. Ayat yang 23 menceritakan bagian ini merupakan inti dari nasihat sahabatnya Ayub. Dalam 23 kita baca sama-sama, yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran ia tidak menindasnya. Maha kuasa tidak dapat terpahami. Ya kita pak otak ini tidak bisa memahami siapa tuh Allah. Semakin kita memahami Dia, semakin rasa kurang dan kurang dan kurang.
Itulah kebesaran Allah. Pertanyaannya bagi kita, ketika pada satu ketika atau mungkin pada waktu malam, kalau kita dengar bunyi guntur petir yang membelah angkasa raya ini serta badai hujan yang dahsyat, apalagi menyebabkan kerusakan di mana-mana, banjir. Apa yang hendak kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada pengharapan lain. Banyak contoh yang kita lihat di tahun-tahun kehidupan perjalanan sebagai umat Tuhan. Contoh di Sentani, contoh di Aceh, ya. Tidak kekuatan lain. Tiba-tiba guntur, gemuruh, alam dia bicara begitu. Kalau umat sudah tidak mendengar lagi suara Allah, tidak lagi mau taat dan dengar, alam bisa bicara. Saya ingat di satu ketika di kampung kami, tiba-tiba pala yang menjadi komoditi kebutuhan itu tiba-tiba diserang hama, berbuah. Ada apa? Ya patut direnungkan ke dalam, ada apa ini Tuhan? Bukankah Tuhan katakan orang yang kukasihi kutegur? Kamu setelah cari saya kah? Yang kamu cari dunia ini yang saya ciptakan, bukan cari penciptanya. Ya saya lenyapkan, ya saya buat sesuatu yang supaya manusia sadar. Menyembahlah pencipta, bukan yang diciptakan. Kan seperti itu. Kecenderungan manusia sembah yang diciptakan Allah, bukan pencipta. Itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia sampai hari ini. Karena itu nasihat Alkitab kepada setiap kita bahwa Tuhanlah yang disembah, bukan yang diciptakan Allah. Tuhanlah yang disembah sepenuhnya, karena hanya Dialah Allah pencipta kita, pencipta tubuh jasmani kita ini. Bahkan juga bukan saja pencipta, tapi penuntun kehidupan kita dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat. Yo, itu nafas itu siapa punya? Diambil aja seketika, selesai. Syukur-syukur masih ingat Tuhan. Kalau tidak ya selesai. Kita sendiri yang menentukan hidup dan matinya ini, mau di sorga dalam dua kekekalan atau dalam kebinasaan yang kekal. Kita yang menentukan selama di bumi ini. Karena itu sembahlah Allah. Saya teringat satu kesaksian bagaimana keyakinan kita tuh terus diproses, ditempa dengan berbagai hal supaya kita semakin kuat. Mungkin saya pernah saksikan ini. Satu ketika di salah satu daerah, sebutlah di Supiori Selatan. Orang-orang pada umumnya kalau turun ke Biak itu pagi atau siang. Tapi saya dan Bapak biasanya turun sore. Dulu lebih. Oh, pendeta di ini takut kah? Takut buat? Karena melewati hutan lindung yang gelap pekat. Ya kadang-kadang ada banyak cara-cara kehadiran dunia alam yang ada. Nah, kita udah jalan, kita tahu tujuan kita kemana. Kita tahu hidup kita dipegang oleh siapa. Nah ketika kami satu ketika melewati hutan lindung dan ada satu mobil yang dikatakan gini, kembali. Kita dulu lanjut aja. Mobil yang kedua juga, kembali. Kedua lewat lagi. Mobil ketiga pas dia berhenti, Pak Pendeta tanya kenapa? Ada apa? Ini mau dekat Biak, ya. Ada satu kampung di situ, di mana ada dua anak yang dilindas oleh mobil dari Supiori. Mati seketika, dua anak SD. Dan itu memedihkan hati keluarga itu. Karena itu mereka bilang setiap mobil dari Supiori yang DSUK itu tidak ada yang boleh lewat hancur. Lah kita mau balik lewat Biak Barat, bensin sudah cukup. Kita tidak bisa karena itu udah pelayanan, besok kita harus berangkat. Apa yang kami buat? Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah kebimbangan dengan situasi itu, kepada siapa kita berharap?
Bapak Ibu pasti juga pernah mengalami situasi itu tadi di mana kita sudah, Tuhan kami sudah mampu, kami tidak tahu, kami tidak sanggup. Dan apa yang kami buat? Kami menenangkan diri dengan pujian, menyanyi dan berdoa, menyanyi dan berdoa. Setiap orang yang ada di situ, yang ada di wilayah di mana 2 anak itu digilas mati seketika, supaya mereka dikendalikan oleh Roh Kudus, hati mereka tidak panas dan mengacaukan atau merusak. Semakin mendekati tempat itu, kami terus berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Tidak ada tempat lain Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi itu tadi yang pelit, dan secara manusia kita angkat tangan. Tapi Allah kita tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Kami pegang janji-janji Tuhan. Allah turut bekerja. Apapun yang terjadi, kita tahu Allah bekerja bagi situasi yang ini. Tolong kami Tuhan. Ketika mendekati tempat di mana kampung itu, banyak orang juga berkata balik dengan ada senjata tajam, dengan bambu, dengan kayu, dengan tombak, dengan parang. Kami tetap kuatkan hati, terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa sampai di dekat ada seorang anak sudah melari dan menghancurkan mobil. Terus satu orang tua, mungkin kepala kampung kah atau Ndowafi, dia bilang jangan dulu. Nah dia tanya, Pak Pendeta kami dua kasih turun kaca dan kasih nyala semua mobil, dan Bapak bilang, Pendeta kami mau ada pelayanan. Oh dia bilang, oh ya biarkan mereka dua lewat, mereka hamba Tuhan. Suatu jawaban yang kadang-kadang membuat kita, Tuhan Engkau luar biasa. Itulah kedahsyatanmu yang nyata, itulah pertolonganmu yang tersedia tepat pada waktunya. Satu-satunya mobil Superiore, mobil klasis, kami dua lewat. Memang raungan, hanya satu jalur dari Biak ke Superiore, tapi jalur Superiore itu ditutup. Kita sedikit ambil jalur ke Biak itu dan kami lewat. Raungan, tangisan, kepedihan, dan kami menangis sukacita saja, bukan menangis sedih, tapi sukacita. Engkau luar biasa, Engkau Allah yang kami banggakan. Kadang-kadang di kampung-kampung begitu tuh kita merasakan kuasa Tuhan yang begitu nyata. Pasti Bapak Ibu Saudara punya pengalaman bagaimana ketika kita tak berdaya, tidak mampu, tidak sanggup, justru Allah hadir dan mengatakan, aku ada bagimu, aku penolong yang setia bagimu. Karena itu Bapak Ibu andalkan Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bahkan hidup kita dituntun dari hari ke hari. Sampai kapan batas hidup? Ada seorang pun yang tahu? Tidak. Yang tahu hanya Tuhan. Kan itu banyak bergaulah dengan Tuhan. Carilah Dia, carilah wajahnya selalu. Bagaimana caranya? Ya buka Alkitab setiap hari, itu makanan rohani. Jangan nanti 1 tahun 1 kali kah, rohani kita akan kering. Di tengah sibuk 24 jam, berapa waktu kita siapkan buat Allah? Berapa jam, berapa detik, menit untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan? Allah rindu supaya di setiap keadaan apapun yang kita alami, Dia Allah yang sanggup tolong. Karena Dia mengerti dan tahu dan peduli hidup kita. Seutas rambut jatuh aja Dia tahu kok. Laki orang antara tahu. Tuh sisir berapa utas juga Tuhan telah mengerti. Tapi Tuhan sangat berkepentingan untuk melihat setiap pribadi yang percaya kepadanya. Karena itu mari berjalan sepanjang minggu yang akan kita lalui dengan mengenalkan Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta ini, yang sudah dinyatakan di dalam diri Yesus. Itu yang saya katakan tadi. Allah menyatakan diri lewat dunia ini. Secara umum semua agama melihat dan tahu ada satu nama, ada satu kuasa, tapi secara khusus yang hanya dimiliki oleh orang percaya melalui Alkitab. Ini pernyataan Allah secara khusus, karena belum semua orang menerima firman Allah dan tahu, mengerti. Belum. Itulah tugas kita semua Bapak Ibu, orang-orang Kristen. Bukan tugas pendeta, majelis, unsur, tidak. Tugas kita semua, supaya ada banyak orang. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Itulah panggilan kita, tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta, kepada Sang Pemilik kehidupan kita hari ini sampai kapanpun. Amin. If we ever needed the Lord before, I know we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now, my Lord.
needed the Lord before, I know we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him in the morning, need Him in the morning, need Him in the morning, we need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night. Oh, we need Him at the noonday, need Him at the noonday, need Him at the noonday, when the sun is shining bright. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now, my Lord. I say we sure do need Him now. Oh, if we ever needed the Lord before, I know we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. Oh, we need Him when we're burning, need Him when we're burning, when we're burning, need Him when we're burning. We need Him when we're sad, need Him when we're sad, Him when we're sad, need Him when we're sad. Oh, we need Him when we're happy, need Him when we're happy, when we're happy, need Him when we're happy, and when our hearts are glad. If we ever needed the Lord before, we sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. We sure do need Him now. Oh, glory. If we ever needed the Lord before, I know we sure do need Him now. We